Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Ya, memang asik. Mungkin ini nanti beruntun bisa juga loh, karena yang dari Batak belum datang tadi Mas Iriwanto, karena semalam itu di Pedepokan Kakek, pagi-pagi jam 5 pulang. Tadi sebenarnya siaran sudah sejak awal, tapi karena tertidur, jangan dibangunkan, kasihan, biar tertidur dulu, nggak tahu ngimpi apa di studio nih. Ya, gitu ya. Nggih, terima kasih. Kalau masuk, termasuk sampean kira-kira kalau saya tawarkan tadi malam itu, ajarkanlah kepada anak-anak yang sekolah ataupun tidak sekolah ya, itu pelajaran tentang Pancasila 5K itu. Dan inilah, kemarin itu saya di Pasar Blimbing borong buku deh, borong buku untuk anak-anak ya, karena di Pedepokan saya nanti itu setiap hari Sabtu dan Minggu ya, jangan Jumat. Kalau Jumat karena Singosari itu banyak yang melakukan persiapan untuk ibadah, untuk sejak pagi sudah harus fresh, sudah harus seger ya. Kalau Sabtu Minggu kan banyak yang ruang prei, antara jam 8 sampai jam 11 saya jadikan bacaan untuk umum. Artinya apa? Yang sudah sekolah boleh, yang tidak sekolah pun boleh. Yang penting, dan bacaan ini bangsanya gambar-gambar komik tentang wayang ya. Ini saya sebenarnya menampung siarnya Ki Parno tadi itu ya, tentang komik, bubu, tentang apa dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemarin ditawari sama toko buku. Ini loh Pak, penting untuk anak-anak apa? Asap neraka. Mas, aku gelem mbok bantu itu asap neraka 1 kontainer. Lek saman kasih 1 kontainer, langsung saya beli bensin 1 botol sama korek tak bong, Mas. Anak kecil itu jangan ditakut-takuti. Anak-anak kita kalau ditakut-takuti, besok ininya tuh macet. Kalau tua akhirnya ya negara sugih hidup di surga yang seperti ini kok berbondong-bondong ke luar negeri, kan karena di dalam atas satu manajemen dan leadership yang belum sesuai dengan kekayaan bumi ini. Jadi saya bilang begitu. Waduh, Romo ki kereng ya, kereng saya kudu kereng. Saya borong lah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jadi nanti kalau para orang-orang yang sisa rezekinya ada, kalau nyumbang jangan berbentuk duit ya, berbentuk buku, supaya anak-anak kita pinter, supaya anak kita cerdas ya, belajar bergaul satu sama lain. Sudah barang tentu nanti tunggu reda supaya COVID-19 ini, budhe corona mundur lagi lah ya, jangan dikuya-kuya loh ya Mas Taro. Ini berbicara masalah kundure budhe corona pripun Mas niki Mas? Justru kami duduk di sini Kejati. Nggih. Berkali-kali saya terima kasih ke Dhamma TV yang telah mau menyampaikan aspirasi kami kepada khalayak. Panjenengan berbicara COVID-19. Saya berbicara budaya. Jadi hari ini yang bisa menangkal COVID-19 itu adat budaya. Contohnya apa? Pergerakan budaya yang sudah menjadi tradisi, baik itu bersih desa, larung sesaji, ataupun pernikahan itu sendiri. Hari ini di kota dan Kabupaten Malang, saya juga menyampaikan terima kasih. Kalau tadi Pak Jati berbicara dengan wakil wali kota, nah, juga kami terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang telah memberikan kesempatan untuk pernikahan terkait dengan adat budaya. Kalau mungkin kita berkumpul selain di bidang budaya, pasti aparat setempat akan langsung datang dan membubarkan. Tapi untuk pernikahan atau acara-acara adat yang lain, ini masih ditoleransi. Padahal Kejati, nah, kemarin saya mungkin sudah cerita, acara larung sesaji di Pantai Selatan itu dihadiri oleh ribuan orang. Sedangkan saya menjadi perwakilan dari desa setempat untuk memimpin acara itu.
saya dikawal oleh Pak Kapolsek dan aparat setempat. Sebenarnya acara itu ya tidak boleh kalau terkait dengan COVID-19, tapi saya juga mohon izin dan sampaikan bahwa acara adat ini sudah berlangsung ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Kalau acara ini dihilangkan, berarti Indonesia siap putus dengan budaya ini. Jadi mungkin kita tidak bertemu lagi dan lain sebagainya. Dan tidak ada pesan-pesan yang kita sampaikan kalau acara ini sampai dibubarkan. Tapi dengan niat saya dengan teman-teman menyampaikan ke pihak terkait, akhirnya acara itu tetap diizinkan. Nah, jadi ini juga kembali salah satu contoh bahwa adat budaya bangsa Indonesia ini mempunyai apa Pak Jati? Mempunyai marwah yang kuat. Pernikahan mungkin dan Malang ini saya kembali, kalau pendatang atau orang dari lain pulau datang ke Malang, sudah punya pekerjaan, punya penghasilan, itu biasanya betah di Malang, biasanya betah. Jadi Malang ini memang kalau bicara adat, orang-orangnya masih welcome dengan masyarakat yang lain dari luar kota Malang. Nah, di Kabupaten dan Kota Malang ini kalau saya menyikapi juga beda dengan kota-kota lain. Maksudnya apa? Dengan adat budaya yang dipegang oleh orang-orang seperti Ki Jati ini akhirnya punya jiwa yang kuat. Jadi adat budaya termasuk pernikahan dan sebagainya itu tidak ada yang dibubarkan serta-merta istilahnya Pak Jati, digetak itu Pak Jati. Tidak ada. Jadi tetap diperbolehkan dengan syarat. Nah, ini pertanda bahwa orang-orang yang mempunyai jiwa adat budaya yang kuat ini bisa membawa jiwa-jiwa yang bisa melindungi terkait dengan COVID-19 ini. Jadi meskipun kita bertanya-tanya tentang COVID itu sendiri Ki Jati. Nah, sekarang saya ingin tahu juga Ki Jati, apakah kalau sekarang yang lagi tren itu COVID-19 atau corona tadi jenengan matur. Apakah zaman dulu itu sudah ada hal-hal seperti ini Ki Jati? Kok sekarang muncul lagi gitu loh. Itu tolong disampaikan juga ke anak-anak muda ini supaya tidak menjadi tadi terheran-heran, kagetan dan lain sebagainya. Ini loh para penonton. Priyayi Sito iki lek ngutek-ngutek wong tuwa ono. Ya, kebetulan syukur lah ya. Jadi ribuan tahun yang lalu sebenarnya leluhur kita itu sangat simpel untuk berhadapan dengan sesuatu yang bahasa umumnya impossible, sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi gini Mas Irianto, dan nanti bila perlu kalau pengen diilmiahkan yang saya ceritakan, saya ilmiahkan. Sekarang cerita leluhur kita dulu ya. Apa itu? Dulu itu ada raja namanya Prabu Salyopati. Sakti banget Prabu Salyopati itu. Punya aji yang namanya Condo Birowo. Condo Birowo itu bentuknya apa? Bentuknya raksasa kecil-kecil gitu. Kecil-kecil raksasanya, enggak tahu seberapa, saya belum pernah tahu, tapi Kidung itu mengatakan seperti itu. Pak Dalang pun ada ceritanya itu. Prabu saya itu sakti dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Semua kalah dengan beliau. Karena apa? Karena kalau Condo Birowo suruh maju perang, buahnya itu waduh kayak begeblok itu mungkin. Kalau dibunuh satu menjadi dua, dibunuh dua menjadi empat, dibunuh empat menjadi delapan, bunuh delapan jadi 16. Jadi deret hitung itu, rok terus itu. Semakin banyak lah, terus Prabu Krishna itu pinter. Kenapa? Kalau di situ Krishna menjadi peranan penting karena Krishna itu panjalmaning Wisnu, titisang Dewa Wisnu. Makanya wis manunggal datnya yang maha kuasa dengan titah sing jenenge menungso. Menungso sing menyatu dengan hukumnya Tuhan disebut Krishna atau Wisnu. Makanya kalau di India sangat dimuliakan ya, sangat dimuliakan Krishna itu dan sangat terhormat gitu karena orang bijak itu penting. Pinter nggak bener klenger, tapi kalau bijak pinter bener bijak mesti bener gitu ya, mesti tepat lah gitu ya. Jadi lalu Krishna mencari lawan. Ini yang bisa melawan Prabu Salya itu tidak ada kecuali Puntadewa.
Puntadewa itu saudara tertua dari Pandawa, ya. Padahal yang gagah itu Bratasena, yang punya kuku Pancanaka, ya, punya Pancasila, ya, punya Pancasila, punya. Kenapa Pancasila kalah? Pancasila itu ilmu pengetahuan, pola berpikir. Tapi kalau tidak menghayati ketuhanan yang Maha Esa, ya percuma. Nah, Condobiro itu penghayatan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa semua yang ada di bumi itu adalah proses terjadi yang tadi malam saya ceritakan, dari hukum persenyawaan, cloning dan lain sebagainya, karena manusia diberi daya cipta rasa karsa. Ya, kuncinya hono caraka data sawala padha jaya nyamoga bodho. Heran saya, anak Ternate, anak Batak kita kasih tahu, ngerti mana, nggak ngerti bilang lu. Ngerti Romo, ngerti. Nah, itulah ya, Mas Warno, kelihatannya ini masih banyak belum ya, jadi karena masih kurang, nanti kalau ada waktu dilanjutkan, termasuk anu jenengan ya, termasuk anu ya. Para penonton Doma TV, demikianlah kita gayung bersambut tentang budaya dan apa yang harus kita lakukan melawan corona, berbudi luhur, terus ning ke dalam, percaya kepada diri, menyerahkan diri kepada Sang Gaib supaya semuanya selesai. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore selalu ketemu di Dama TV yang selalu damai di hati, dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih, kami ucapan Rahayu.